Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya benar adalah konten kreator pemula, dan saya ingin menceritakan pengalaman dan sharing pengetahuan ya, yang saya dapatkan dari selama 7 tahun saya menjadi konten kreator di YouTube. Dan walaupun itu saya nggak dapat banyak dari pihak YouTube ya, tidak, saya hanya dapat sekali, dan itu membuat saya senang karena tidak semua pekerjaan harus dibayar dengan uang, tapi ada namanya hobi yang tersampaikan ya. Baiklah, saya akan cerita banyak nih tentang bagaimana dan hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menjadi konten kreator. Ini tidak fix ya, ini hanya sebagai salah satu sumber saja. Mau diikutin silakan, kalau mau tidak mau juga tidak apa-apa. Banyak di antara kita semua ingin menjadi konten kreator, influencer, dan afiliator dan semacamnya. Tetapi kita juga bingung, kita harus memulainya dari mana, karena untuk menjadi konten kreator, menjadi YouTuber, afiliator itu sebenarnya adalah pekerjaan yang tidak semua orang bisa. Banyak yang kita lihat dari mereka itu mudah ya, hanya gaya-gayaan saja, membuat konten-konten yang walaupun itu tidak berisi tapi bisa menghasilkan uang. Nah, sebenarnya untuk menjadi konten kreator atau YouTuber atau TikTokers atau apa semacamnya lah, itu mereka mempunyai strategi dan pelajaran khusus untuk menjadi seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan, yang langsung bicara-bicara aja tanpa konsep dan sebagainya. Saya mau cerita nih ya, saya pernah bercita-cita juga ingin menjadi konten kreator di salah satu media sosial, contohnya YouTube ya. Karena rasanya menjadi konten kreator itu hanya membuat konten gitu, uang itu akan mengalir tanpa henti gitu. Banyak sekali konten kreator seperti ya, kita mungkin sama-sama tahu ya, ada Raffi Ahmad mungkin ya, Baim Wong, Andre Taulani dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali, saya tidak bisa sebut satu-satu, tetapi keuntungan bagi mereka adalah mereka itu telah menjadi artis. Jadi sudah kenal duluan, baru mereka membuat konten gitu. Sedangkan orang yang baru memulai, seperti saya, kamu dan siapa-siapa aja yang baru memulai, itu membutuhkan strategi yang sangat besar, strategi yang jitu untuk membuat suatu konsep apa yang ingin kita buat gitu. Sedangkan pada mereka yang sudah terlanjur terkenal, mereka makan saja itu bisa menjadi uang gitu, untuk dijadikan konten. Mereka live secara random aja itu bisa jadi uang. Beda dengan kita semua ini. Tapi kita harus tetap semangat dan semangat dan selalu berpikir bisa ya, karena dengan keistiqomahan atau dengan komitmen serta intermittent yang serta berkesinambungan, maka akan lahir suatu proses yang itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun ya. Makanya mulai dari sekarang saya dan kamu dan kalian siapapun yang ingin menjadi konten kreator, atau menjadi afiliator, atau menjadi selebgram, atau apapun itu, jadi
mulailah belajar apapun konten yang ingin dibuat itu ya lakukan saja. Nanti lambat laun kita akan menemukan sebenarnya saya mau membuat konten apa gitu. Karena hasil konten itu tidak semerta langsung disukai oleh orang gitu. Jadi misalnya dari beberapa kali kita coba, kita mau misalnya nih kita mau konten naik motor gitu mungkin ya, atau kita mau konten makan, atau kita mau konten tentang pekerjaan kita, tapi hal-hal yang tidak disukai pun juga muncul gitu. Misalnya kalau saya adalah seorang guru gitu, mau konten tentang guru, tentang kegiatan guru, tetapi hal-hal lain itu mengatakan bahwa dia nontonnya cuma 2, 3, 4 gitu. Nah, tapi pada saat kita membuat konten tentang memasak, walaupun dia seorang guru, tapi itu langsung booming gitu ya. Jadi jangan terpacu sama keahlian kita untuk membuat konten kreator, untuk menjadi konten kreator maksudnya saya. Jadi kita harus coba-coba dulu. Saya sudah 7 tahun menjadi konten kreator, tapi pada tahun ke-7 baru dapat duit sekitar 1.400.000. Lama, lumayan lah. Karena memang untuk menjadi konten kreator itu membutuhkan sebuah kesabaran, keuletan, sama dengan pekerjaan lainnya pun. Jadi kita kembali ke tadi bahwa kalau kita memang serius untuk menjadi konten kreator, afiliator atau selebgram dan sebagainya, jadi jangan lupa, jangan takut bahwa kontenin apa aja yang membuat kamu itu belajar gitu. Jadi akan pada akhirnya itu akan menemukan titik temunya. Jadi nggak usah juga malu-malu seperti saya nih, memang malu-malu gitu ya tampil di kamera karena merasa insecure dengan konten kreator yang lainnya, merasa canggung gitu. Mereka punya kulit yang lebih lebih gemilang, lebih subur, sehat dan sebagainya. Jadi di depan kamera kita jadi kelihatan kurang gitu. Tapi semakin kesini aku mulai ada rasa percaya diri gitu ya. Beruntung banget sekarang itu banyak sekali filter yang dimunculkan dari aplikasi-aplikasi di handphone atau di editor di HP juga. Udah banyak sekali aplikasi sekarang yang membuat itu rasa insecure-nya kita itu sedikit berkurang ya. Ini langkah selanjutnya lagi ya. Ini udah mulai belepotan nih. Saya sekarang itu berusaha untuk membuat satu konten, maksudnya membuat suatu cuapan-cuapan yang non teks dan itu berkesinambungan gitu. Dan nanti pada saat kita upload, kita review kembali gitu. Jadi artinya bahwa kita perlu melatih diri kita bicara yang teratur, benar, dan pesannya sampai, itu dari hasil latihan. Karena memang pada dasarnya sebagai pemula seperti saya itu emang sangat membutuhkan push dari keberanian dan keuletan. Karena kita backgroundnya adalah bukan pada orang yang kuliah di kuliah di komunikasi atau kuliah di broadcasting atau apalah istilahnya itu. Karena mereka di sana itu diajarin bagaimana cara berbicara yang benar,
bicara yang bagus dan apa yang disampaikan itu tersampaikan, ada tata cara dan tata keramanya, begitu. Tapi yang jadi masalah bahwa kita itu kan tidak melewati tahap itu, ya. Jadi sebaiknya memang kita harus benar-benar belajar sendiri secara otodidak, dengan harapan bahwa pada saat orang lain mengkritik atau mengomentari daripada konten kita, jadi kita harus benar-benar legowo dan bisa menerima kritikan itu. Apakah itu kritikannya pedes? Ya jujur ya, di dalam dunia di dunia YouTube atau di dunia media sosial, bahwa tidak ada batasan, siapapun boleh mengomentari siapa, semasih itu masih dalam batas wajaran. Tapi kalau mengomentari yang saya rasa itu wajar juga gitu, kecuali mengata-ngatai saya rasa itu tidak boleh. Tapi kalau dia mengomentari apa yang kita lakukan atau kita up, itu boleh-boleh saja dan it is okay gitu ya. Tapi di balik itu kita harus punya cukup mental yang bisa kita andalkan sendiri gitu. Maksudnya itu kita bisa pastikan bahwa kita tidak rapuh, kita tidak stres dengan apa yang menjadi kata-kata daripada netizen. Karena konten kreator itu ada, bisa sukses dan bisa hebat dan bisa tetap survive karena netizen gitu. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihat video itu, yang menonton video itu, hatersnya atau fansnya, mereka tidak lepas dari sana. Jadi harus benar-benar menyiapkan mental untuk bagaimana itu bisa membuat kita itu tetap stabil terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ya begitu menurut saya. Tapi intinya bahwa kalian, kamu, saya dan siapapun kita, jangan patah semangat untuk belajar hal-hal baru. Karena saya memahami bahwa perjalanan kita itu masih panjang dan banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan, dan saya yakin benar bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu tidak stagnan gitu. Jadi ada grow up-nya, ada ada mundur-mundurnya. Tapi yang jelas bahwa apa yang kita lakukan bisa saja itu yang kita lakukan sekarang ya memang tidak benar-benar cocok untuk kita. Jadi salah satunya mungkin akan menjadi konten kreator seperti yang saya bilang tadi. Oke, terima kasih untuk saran dan masukannya. Sudah lama sebenarnya saya ingin menjawab video ini, tapi saya baru semangat lagi untuk membuat konten YouTube. Tapi semoga saja ini akan menjadi pelajaran hebat buat saya sendiri dan teman-teman semuanya, bagaimana sebenarnya menjadi konten kreator bagi pemula. Apa yang harus dibahas, apa yang harus dilakukan, ya. Mungkin saya ingin mereview kembali ya, tapi apa yang harus kita lakukan untuk menjadi konten kreator itu ya pada intinya bahwa boleh membuat konten apapun itu, semasi itu masih pada koridor naluri kamu, bahwa itu kamu dan nuansa keagamaan kamu. Jadi ada yang mengikat pada saat engkau dilepas menjadi seekor burung, maka ada yang mengikatnya bahwa kamu diikat oleh dirimu sendiri dan agamamu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.